Bab 74. Zain menghembuskan nafasnya lega saat melihat Gia sudah memejamkan matanya. Ia pun berjalan dengan pelan menuju walk-in closet untuk mengganti pakaian. Setelah selesai, Zain berjalan mengambil kotak obat di laci, lalu dengan perlahan keluar dari kamar. Ia berencana mengobati lukanya di ruang kerjanya. Saat Zain keluar dari kamar, Gia membuka matanya. Ia memejamkan matanya karena masih canggung dengan perlakuan manis Zain barusan. Gia menghela nafasnya. Ia turun dari ranjang dan mengikuti Zain. Ia tahu Zain tak bisa mengobati punggungnya sendiri. Saat Zain masuk ke ruang kerjanya, Gia pun mengikuti Zain dengan cepat karena takut Zain akan mengunci pintu. "Kenapa kau mengikutiku?" tanya Zain ketika Gia mengikutinya ke ruang kerja. Tanpa menjawab ucapan Zain, Gia mengambil kotak obat yang berada di tangan Zain. "Buka bajumu," titah Gia. "Untuk apa?" tanya Zain. "Menurutmu untuk apa?" Zain menghela nafasnya. "Tidurlah, ini sudah malam," titah Zain. Ia maju untuk mengambil kotak obat di tangan Gia. "Aku bilang buka bajumu." Gia menyembunyikan kotak obat ke belakang tubuhnya saat Zain maju. "Gia," lirih Zain. Zain mengalah. Ia pun menuruti keinginan Gia dan membuka bajunya. Ia pun berbalik dan membiarkan Gia mengobatinya. Hening. Keadaan begitu hening. Hanya deru nafas yang terdengar. Tiba-tiba kecanggungan mendera mereka. Sesekali Zain meringis saat Gia membersihkan lukanya. Lagi-lagi Zain merasakan ada debaran aneh saat bersama Gia. Apalagi ada gelenyar aneh saat Gia menyentuh tubuhnya. Akhirnya acara mengobati Zain pun selesai. Gia mengambil lagi kaos Zain yang disimpannya di sofa, lalu diberikan pada Zain. Setelah Zain menerima kaos dari tangan Gia berjalan ke arah meja kerja Zain untuk menaruh kotak obatnya. Saat dia akan berbalik, ia melihat foto yang tak asing di meja kerja Zain. Ia pun mengambilnya dan melihatnya. Matanya membulat. Ia terkejut saat melihat foto yang berada di tangannya. Foto itu adalah foto tempat di mana Zain dan Gia diculik. Berarti jika foto ini ada di meja Zain dan Zain ingat tentang penculikan dulu, berarti Zain ingat siapa dirinya. "Apa kau ingat siapa aku?" tanya Gia tiba-tiba. Ia maju ke arah Zain dan menatap Zain dengan tatapan nanar. Zain yang baru beres memakai bajunya menyengerit heran karena perkataan Gia. Lalu tak lama matanya melihat ke arah tangan Gia, di mana Gia sedang menggenggam sebuah foto. Zain diam, tak bergeming. Ia bingung harus menjelaskan dari mana. "Ya, aku mengingatnya. Maafkan aku karena tak jujur padamu. Dan pamanku sedang mencariku. Dan maafkan aku karena membawamu dalam masalahku. Seandainya ingatan tentangmu lebih awal, aku takkan melibatkanmu dalam dendamku," ujar Zain. Ia berbicara dengan menunduk karena malu melihat Gia. "Selama ini, aku menahan untuk tak bertanya tentang penculikan kita dulu karena memisonya. Berkata kau amnesia. Aku sakit setiap kali kau berkata aku dan anakku hanyalah alatmu untuk membalas dendam pada adikmu. Kenapa kau tak jujur bahwa kau sudah mengingatku? Setidaknya aku takkan terlalu membencimu." Dan dia tak sanggup lagi meneruskan ucapannya. Air matanya tergelincir dari matanya. Ia merasa senang kalau Zain mengingat penculikan mereka. Setidaknya ia tahu bahwa Zain tidaklah jahat dan mungkin tidak sungguh-sungguh ingin menjadikan dirinya alat balas dendam. Zain menyebut anak dalam kandungannya dengan kata kita. Bolehkah Gia berharap sedikit kebahagiaan? Setidaknya anak yang berada di dalam kandungannya tak dibenci oleh ayah kandungnya. Mendengar Gia terisak, Zain maju dan membawa Gia ke dalam pelukannya. Setelah jujur pada Gia, Zain merasa hatinya dipenuhi kelegaan. Beban yang ditanggungnya seketika sirna kala ia jujur pada istrinya.
Zain melepaskan pelukannya. Ia menuntun Gia untuk duduk di sofa, sedangkan Zain berlutut di hadapan Gia. Dia menghapus air mata Gia dan setelah itu menggenggam tangan istrinya. Aku tahu, caraku memulai hubungan denganmu pasti sangat menyakitkan untukmu. Aku bahkan membuatmu hampir gila dan membuatmu hampir bunuh diri. Aku juga tahu, meskipun aku memberikan semua hartaku padamu, itu tak akan cukup untuk menebus kesalahanku. Jangan pernah meminta pergi lagi dariku, karena menjagamu, mencintaimu, dan mencintai anak kita adalah hal terbaik yang bisa aku lakukan untuk menebus semua kesalahanku. Zain menghentikan ucapannya sejenak. Tiba-tiba setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. Kini setelah ia jujur, ia yakin bahwa hatinya telah terpaut pada Gia. Saat berkata pada Gia, jangan pergi lagi darinya. Dadanya tiba-tiba sesak saat membayangkan Gia tak ada lagi di sisinya. Mungkin ini terlalu cepat. Mungkin kau juga menganggapku pembual. Kau boleh percaya atau tidak, tapi sepertinya hatiku telah terpaut padamu. Mata Gia membulat sempurna saat mendengar ucapan Zain. Bagaimana bisa? Setelah mengungkapkan perasaannya, Zain mendongakkan melihat Gia. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Gia. Seperti yang Zain duga, Gia memandangnya dengan tatapan bingung. Kau tidak perlu menjawab tentang perasaanku. Kau hanya tinggal menerima semua cintaku. Dan aku akan pastikan kau menjadi wanita yang paling bahagia di muka bumi ini. Kau mengertikan maksudku? Dan dengan polosnya Gia menggeleng, sedangkan Zain memutar bola matanya, karena dalam sekejap Gia memudarkan momen romantis yang telah ia ciptakan. Keesokan harinya, saat Zain sibuk memeriksa dokumen, suara helikopter terdengar jelas dari luar. Tiba-tiba, dor! Satu tembakan menembus kaca jendela rumah Zain. Setelah berjongkok di hadapan Gia, Zain pun bangkit dan menundukkan dirinya di sebelah Gia. Bolehkah aku bertanya padamu? Tanya Zain setelah duduk di samping Gia. Gia menoleh. Kau mau bertanya apa? Tanya Gia. Apakah kau masih mencintai Zidan? Tanyanya ragu-ragu. Mendengarkan pertanyaan Zain, Gia menatap lurus ke depan. Jujur saja, ia pun bingung dengan perasaannya pada Zidan. Mereka hanya saling mengenal dengan waktu yang singkat. Bahkan saat mendengar nama Zidan, Gia hanya ingat saat Zidan menamparnya dengan keras. Aku tak tahu bagaimana perasaanku padanya. Aku juga tak yakin dengan apa yang aku rasakan saat ini. Tapi jika boleh aku meminta, bisakah kau berhenti jahat padanya? Dia sebenarnya adik kandungku. Zain menyela ucapan Gia, membuat Gia membelalakan matanya karena ternyata Zain sudah tahu tentang semuanya. Kau sudah tahu? Lalu kenapa kau memilih bersikap jahat padanya? Banyak musuh yang sedang mengincar nyawaku. Jika mereka tahu kau dan Zidan adalah orang yang ingin aku lindungi, mereka pasti akan mengincar kalian, jawab Zain. Setelah mengucapkan itu, Zain memalingkan tatapannya ke arah lain. Ia tak ingin Gia melihat gurat lelah di wajah Zain yang sedang bertarung mencari siapa selama ini yang mengincar nyawanya. Mendengar ucapan Zain yang begitu tulus, rasa haru menyeruak dalam dada Gia. Ia bisa mendengar ada keputusasaan dalam nada bicara Zain. Ia menggenggam tangan Zain dan tersenyum, membuat Zain langsung menoleh lagi ke arahnya. Sekarang, maukah kau memberikan kesempatan padaku agar aku bisa membuktikan bahwa aku benar-benar mencintaimu dan bisa menjadi ayah dan suami yang baik? Tanya Zain. Benarkah kau tulus padaku? Ia menjawab pertanyaan Zain dengan kembali bertanya. Aku tak tahu bagaimana kesedihan Zidan selama ini saat kau jahat padanya. Aku juga tak tahu hal buruk apa yang akan kau alami sehingga kau membenci Zidan. Tapi, bisakah aku tak dilibatkan lagi dengan urusan kalian? Aku berhak untuk bahagia dengan caraku. Ucapnya lagi. Maksudmu,
Kau ingin bahagia dengan pergi dariku? Tanya Zayan terbata-bata. Ia bahkan menatap dia tanpa berkedip karena tak sabar menunggu jawaban istrinya. Aku yakin, walau aku pergi darimu, kau akan terus mengejarku dan menjadikan anak ini sebagai alasan, dan aku akan semakin tertekan karena itu. Terus mengutukmu dan membencimu karena tingkahmu saat di Bali pun percuma. Semua sudah terjadi. Jika aku terus mengeluh, itu tandanya aku tak mensyukuri bayi yang sedang kukandung. Gia menghentikan ucapannya sejenak. Ia menatap Zayan yang juga sedang menatap ke arahnya. Jadi maksudmu, kau tak akan meninggalkanku? Tanya Zayan dengan tatapan tak percaya. Aku akan berusaha tetap berada di sisimu dan membuka hati untukmu. Tapi aku belum siap jika harus melayanimu di ranjang. Walau bagaimanapun, aku belum melupakan sepenuhnya kejadian saat di Bali. Gia melepaskan tangannya dari tangan Zayan. Kemudian ia menunduk. Bayangan perlakuan Zayan dan Zidan saat di Bali kembali terlintas di otaknya. Dia yang tak tahu apa-apa harus mengalami hal buruk secara bersamaan. Mendengar ucapan Gia, Zayan membawa Gia ke dalam pelukannya. Ia mencium pucuk kepala Gia bertubi-tubi. Sedangkan Gia hanya terdiam di dalam pelukan Zayan. Aku akan sabar menunggumu membuka hati untukku, ucap Zayan saat memeluk Gia. Sungguh, Zayan ingin sekali bersorak kegirangan saat Gia berkata akan membuka hatinya untuknya. Tak masalah berapa lama dia menunggu, yang terpenting Gia berada di sisinya. Aku mengantuk, ucap Gia saat masih berada di pelukan Zayan. Tiba-tiba kecanggungan melanda Gia saat Zayan kembali bersikap manis. Zayan pun melepaskan pelukannya. Ia bangkit dari duduknya dan mengulurkan tangannya pada Gia. Dan Gia pun menerima uluran tangan Zayan, hingga mereka berjalan ke kamar dan bergandengan tangan. Malam ini Zayan tidur dengan damai. Rasa sakit di punggungnya mendadak hilang karena ia bisa tertidur sambil memeluk Gia dan mengusap-ngusap perut istrinya. Hal yang sangat ingin ia lakukan saat menikahi Gia. Begitupun Gia, tidurnya terasa damai saat berada di dalam pelukan Zayan. Ia tak perlu lagi mengkhawatirkan hari esok karena ia bisa berpegangan pada suaminya. Ayo turun, ucap Zayan pada Gia saat tiba di perusahaannya. Zayan sengaja membawa Gia ke perusahaannya. Ia takkan tenang membiarkan Gia sendirian di apartemen, sedangkan Gia pun tak mau menunggu di mansion kedua orang tuanya. Zayan, aku malu. Semua karyawanmu pasti akan membenci bibirku. Walau bagaimanapun, Gia tak sanggup lagi meneruskan ucapannya. Ia menunduk dan menggigit bibir bawahnya. Zayan tersenyum. Ia mengusap lembut rambut Gia. Mark sudah mengurusnya. Aku jamin. Bahkan mereka akan menunduk dan tak berani melihatmu. Seketika Gia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zayan. Benarkah? Zayan mengangguk. Ayo kita keluar. Aku akan memimpin rapat, ajak Zayan. Ia pun turun dari mobilnya kemudian membukakan pintu untuk Gia. Zayan mengulurkan tangannya pada Gia. Gia sedikit ragu untuk menerima uluran tangan Zayan, tapi tak urung dia pun menerimanya. Hingga kini mereka berjalan bergandeng tangan. Benar saja, saat mulai memasuki lobi, semua karyawan yang berpapasan dengan Zayan tak berani menatap Zayan dan Gia. Zayan berjalan dengan terus menggandeng tangan Gia, sedangkan Gia berjalan dengan menunduk. Setelah makan siang, Zayan kembali ke meja kerjanya, sedangkan Gia sedang melihat-lihat ponselnya. Tiba-tiba, suara helikopter terdengar nyaring di dekat kaca ruangannya. Belum Zayan menoleh, tiba-tiba, "Dor! Zayan!" teriak Gia saat mendengar suara tembakan. Ia langsung bangkit dari duduknya dan berjongkok, kemudian menutup kedua kupingnya. Zayan dengan santai bangkit dari duduknya. Walaupun kaca seperti kaca pada umumnya, tapi kaca yang terpasang di ruangan Zayan adalah kaca anti peluru. Zayan bangkit dari duduknya.
Ia langsung berjalan ke arah kaca di mana ada orang di helikopter yang akan kembali melepaskan tembakannya ke arah Zayan. Zain berdiri dengan memasukkan tangannya di saku celananya. Zain menjepitkan matanya, mencoba melihat dengan jelas siapa yang menembakkan pelurunya. "Zayan!" teriak dia lagi saat mendengar tembakan untuk kedua kalinya. Zain tersadar. Ia segera menurunkan tirai untuk menutup jendelanya. Ia pun berjalan ke arah Gia. Zain menekuk lututnya dan menyetarakan dirinya dengan Gia. "Gia, tenanglah, tidak ada yang terjadi," ucap Zain. Ia memegang kedua bahu Gia untuk membantu istrinya untuk berdiri. Wajah Gia begitu pucat, bibirnya gemetar, bahkan Gia merasa kakinya tak berpijak. Zain menangkap pipi Gia dan memaksa Gia untuk melihat ke arahnya. "Tatap aku," titahnya. "Lihatlah, tak ada yang terjadi," ucapnya lagi saat Gia tak mau membuka matanya. Zayan, aku takut," lirik Gia dengan bibir bergetar. Zain langsung membawa Gia ke dalam pelukannya. Ia mengelus punggung Gia dan membiarkan Gia tenang berada di dalam pelukannya. Bukan hanya Gia yang terkejut, seluruh karyawan Zain pun terkejut dengan suara tembakan, termasuk Zidan. Mendengar suara tembakan, Zidan yang sedang memeriksa dokumen langsung bangkit dari duduknya. Karena lift tak kunjung terbuka, Zidan pun menggunakan tangga darurat. Ia takut terjadi sesuatu pada kakaknya. Saat dia membuka pintu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Tubuhnya diam terpaku. Nyawanya seperti direbut paksa dari raganya. Ketika ia melihat dan mendengar Gia menangis di pelukan Zayan, hatinya berdenyut nyeri. Walau bagaimanapun rasa itu masih ada. Ia pun perlahan menutup pintu dan kembali berbalik dan menjauh dari ruangan Zayan. Orang di dalam helikopter menggeram kesal. Dia pasti akan menerima lagi amukan dari bosnya karena gagal membunuh Zayan. Baru saja ia akan kembali memasukkan kakinya ke dalam helikopter, satu tembakan mengenai kakinya. Ia langsung melihat ke arah luar untuk melihat siapa yang menembaknya. Keningnya mengerut bingung saat melihat yang menembaknya adalah seorang wanita. Wanita itu berdiri di atap gedung yang berseberangan dengan gedung perusahaan Zayan. "Shit!" umpat lelaki itu saat wanita yang sudah menembaknya kembali membidik dan sepertinya akan menembak helikopter yang sedang ditumpanginya. Dengan menahan sakit, ia pun berusaha memasukkan kembali kakinya dan meminta orang yang menerbangkan helikopter untuk pergi menjauh. Wanita itu menghela nafasnya lega. Saat helikopter itu pergi, ia berjongkok untuk mengambil minum, kemudian berdiri lagi. Ia membuka tutup botol dan menegaknya hingga tandas. Lalu setelah itu, ia mengeluarkan tali dari sakunya dan mengaitkannya. Setelah itu ia meloncat ke atas dan turun dari gedung yang cukup tinggi hanya dengan berpegangan pada seutas tali. Mata Zidan membulat sempurna saat melihat adegan tembakan di depannya. Setelah dari ruangan Zayan, ia memutuskan untuk berjalan melewati tangga darurat. Sebelum masuk ke dalam tangga darurat, ia berdiam diri sejenak melihat pemandangan gedung-gedung di depannya. Namun saat ia akan pergi, ia melihat wanita muncul dan langsung menembak helikopter. Yang membuat Zidan lebih terkejut, wanita itu turun ke bawah hanya berpegangan pada seutas tali dan bahkan tanpa memakai pengaman dari tubuhnya. Padahal gedung tempat berdiri wanita itu cukup tinggi. Tiba-tiba Zidan teringat siapa wanita itu. Dia